Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahayu dari kelas 11 MIPA 1 dan Rosa Amelia. kami akan menjelaskan materi masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu tersebut terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemah. Pada periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain seperti berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ilmu ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam antara lain: 1. Ilmu filsafat: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Taufil, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus. 2. Bidang kedokteran: Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Taqi bin Qurra, Arizi atau Razes. 3. Bidang matematika: Umar Al-Faruqan, Al-Waqimi. 4. Bidang astronomi: Al-Farizi, Al-Ghatani, Abdul Wafa, Al-Furqani, Al-Fariwis. 5. Ilmu tafsir: Ibnu Jafir, Ibnu Atiyah, Asyuda, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. 7. Ilmu hadis: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi. Biografi tokoh masa kerajaan Islam. 1. Ibnu Rusyid, 520 sampai dengan 595 Hijriah. Nama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fasl Al-Magal fi Mabain Al-Hikmat wa Asi Syariat. Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Kedua, Al-Ghazali, 450 sampai dengan 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara
pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini setelah beliau menderita sakit. Beliau berlayak ramai dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Jasa-jasa Al-Ghazali memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahawuf al-Falasifah, tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam, bukti kebenaran Islam. Ketiga, Al-Kindi 805 sampai dengan 873 Hijriah. Nama lengkapnya Yakub bin Ashaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab. 4. Al-Farabi 872 sampai dengan 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlag al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Musayyid Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afsyana di dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat ilmu pengetahuan. Penetapan perilaku mulia. 1. Menurut ilmu peluasan mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam masalah yang ada di lingkungan kita, karena
Dengan meneliti permasalahan, dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Keempat, memberi pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Terima kasih.